Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk segmen yang kelima atau segmen terakhir dari episode Imam Sholat. Nah, terakhir kita akan membaca atau membahas apa sih sebenarnya tugas dan wewenang seorang imam agar para pemirsa yang biasa menjadi imam di masjid, di musola atau mungkin ya imam besar lah katakanlah ya, harus tahu nih apa dan wewenangnya. Tugas dan wewenangnya kira-kira apa. Nah, kira-kira ada berapa dan apa saja? Ya, ada sekitar 6 ya. Ada sekitar tugas atau wewenang seorang imam. Yang pertama adalah khususnya dalam konteks imam rotib ya. Imam rotib, tapi saya pikir saat ini agak mulai tidak berlaku. Ya, yaitu imamlah yang memberi izin kepada muazin untuk azan dan juga sekaligus nanti beriqomah. Ya, makanya pada masa Rasulullah SAW, Bilal itu tidak iqomah khususnya. Adzan, tidak berani iqomah. Kalau azan sih mungkin karena waktu itu masuk ya. Tapi khususnya dalam konteks iqomah. Nah, itu tidak iqomah kecuali ada izin dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulnya belum datang yang berani iqomah. Gitu. Tapi saat ini mungkin kalau kita lihat sudah digantikan dengan jam ya, sudah alarm gitu kan, sudah ditentukan 5 menit lagi akan karena ada hitungan mundur gitu. Ketika hitungan mundur sudah selesai, imamnya belum datang pun ya iqomah gitu ya. Jadi sekarang agak sulit kalau kita mencari imam yang betul-betul rotib. Karena kalau kita bicara imam rotib nanti banyak aturan-aturan yang sekarang ini malah tidak berlaku. Dan sangat dihormati sebagai imam rotib. Dia punya katakanlah pemilik masjid sebenarnya. Ya benar. Imam yang sebenarnya itu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ketika imam sudah maju ke mihrab tempat dia akan menjadi imam sholat, wewenang atau tugas dia adalah memeriksa terlebih dahulu, dan ini hukumnya sebenarnya sunnah, yaitu memeriksa kerapatan dan keteraturan barisan makmum. Ya, memeriksa cukup dengan menghadap ke belakang atau satu persatu kita? Nggak perlu ya, cukup depan. Kalau sudah lurus biasanya belakang akan mengikuti. Barangkali biar lebih jelas, tegas gitu ya, satu persatu dilihat. Habis waktunya nanti kapan sholatnya gitu. Tapi intinya kalau memang sudah dipastikan soft sholatnya itu sudah lurus, nah itu laksanakan sholatnya. Dasarnya apa sih? Rasulullah sering ya memberikan arahan seperti itu. Salah satunya misalnya riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sebelum memulai sholat sering bersabda, i'tadilu fi sufufikum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri. Jadi dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk meluruskan shafnya, i'tadilu. I'tadilu. Ya. Maka seolah-olah ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Yang unik tadi ya, fa inni arakum min wara'i dhahri. Rasulullah bisa memastikan. Nggak usah nengok ke belakang gitu ya. Pokoknya tetap menghadap ke belakang, menghadap ke depan. Tapi dia tahu, ini lurus. Belum lurus tuh gitu ya. Ini hebatnya Rasul itu. Tapi intinya maknanya adalah ini tugas dari seorang imam ya, harus memastikan softnya lurus. Ini yang kedua. Yang ketiga, memberikan informasi yang cukup diperlukan bagi makmum. Seorang pengumuman gitu, Zat? Ya, sedikit pengumuman. Nah, misalnya dalam satu kasus misalnya kalau ada imam yang mau sholat menjamak misalnya atau mengqashar. Nah, dia informasikan agar makmumnya tidak bingung. Misalnya ada imam yang ingin mengqashar sholatnya 2 rakaat, padahal makmum di antaranya misalnya ada yang muqim. Yang tidak boleh mengqashar, terlepas bagaimana status hukumnya ya. Nah, ketika dia tahu rupanya sholatnya 2 rakaat, khawatir kalau tidak diinformasikan dia menganggap ini sholatnya bukan sholat zuhur misalnya gitu ya. Kaget gitu. Nah, ini atau tadi misalnya kalau ingin dijamak sholatnya, kok cuma 2 lalu tiba-tiba berdiri lagi. Nah, ini biar 2 salam. Dua salam langsung kok 2 lagi. Gitu. Nah, ini perlu diinformasikan kepada untuk mempermudah saja gitu ya. Agar para makmum ini tidak kaget dan niatnya juga bareng sama dan seterusnya, ya lebih baik diumumkan atau misalnya dalam kasus dia mau membaca ayat sajadah. Di subuh pada hari Jumat, sholat subuh pada hari Jumat kan disunahkan membaca surat sajadah. Dan Al-Insan itu ya. Dan Al-Insan. Dan di dalam surat sajadah ada sujud sajadah. Sujud sajadah. Iya. Nah, jadi sujud tilawah gitu. Jadi jangan sampai misalnya tiba-tiba kok setelah membaca langsung sujud. Nanti ada yang subhanallah. Nah, itu kan khawatir lupa gitu. Padahal dia memang sujud beneran. Dan semua makmum ya mengikutinya gitu ya. Imam ini. Nah, ini juga menjadi semacam perlu diinformasikan. Biar nanti ketika
katakanlah gitu ya, nanti kalau saya sujud jangan bilang subhanallah ya, ikuti sujud gitu. Next. Sebab ini sujud Mau yang sujud tilawah, sudah saya gitu. rencanakan gitu ya. Ya, apalagi kalau kebiasaan kan seperti itu. Nah, ini penting. Ini yang ke berapa Zat ya? Ini yang ketiga. Wewenang yang ketiga memberikan informasi yang diperlukan. Yang keempat ya? Yang keempat, hendaknya dia meringankan sholatnya. Meringankan sholatnya. Dalam arti ya dia harus peduli dengan kondisi makmum. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengecam perbuatan Mu'az bin Jabal. Kenapa beliau dikecam sama Rasulullah? Karena ketika itu Mu'az sholat menjadi imam malah membaca ayat-ayat yang panjang. Terlalu lama. Terlalu lama yang bahkan membuat sebagian jamaah lalu berhenti dari sholatnya. Gitu. Kapok dengan ikut imam kepada Mu'az itu. Dan malah Rasulullah mengecamnya dengan mengatakan afattanun anta. Mengapa kamu menimbulkan fitnah? Artinya apa? Seorang imam itu harus peduli dengan kondisi makmumnya. Dia harus tahu gitu ya, seorang imam itu harus tahu kondisi makmum dalam arti benar-benar mengenal siapa saja makmumnya. Di sana ada yang tua. Gitu ya. Dan ini secara khusus disebutkan dalam hadis. Ada ya? Ada dalam hadisnya. Hadisnya apa? Riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda, "Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif, fa inna fihi mustaqim wad-dha'if wal kabir." Apa itu makna dari hadis ini? Jika kalian sholat menjadi imam untuk manusia yang lain, binnas untuk yang lain, falyukhaffif, ringankanlah. Karena di antara mereka ada yang sakit as-saqim, ada yang lemah, dan ada yang sudah tua. Jadi seorang imam itu harus mengetahui kondisi masyarakatnya ya? Iya, harus. Dan itu kan kalau memang dia imam rotib 5 waktu dalam senantiasa menjadi sholat 5 waktu, pasti dia akan lama-lama sedikit demi sedikit akan mengetahui kondisi makmumnya gitu. Itu maka perlu dia. Berarti ini benar-benar imam itu harus pimpinan sosial juga gitu. Benar. Jadi tidak hanya sekadar ibadah ya. Betul. Ini meringankan sholat gitu ya. Yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima disunahkan untuk menunggu masbuk. Menunggu masbuk. Maksudnya di sini masbuk itu bisa dipahami maknanya masbuk dalam arti belum memang melakukan sholat, atau ketika misalnya dia ruku, kan kita tahu bahwasanya kalau ada makmum masuk ruku itu sudah dianggap satu rakaat. Nah dia tahu misalnya dengar suara orang berjalan ke masjid, tiba-tiba dia ruku karena baru selesai baca ayat. Nah diperlama. Atau dalam konteks yang masbuk di sini adalah menunggu jamaah itu datang semua, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dalam konteks sholat isya. Rasulullah punya kebiasaan mengakhirkan sholat isya. Diakhirkan sholat isya itu. Kenapa? Karena menunggu para sahabatnya untuk bisa berkumpul terlebih dahulu. Nah, ini juga wewenang dari seorang imam gitu ya. sholat. Jadi terkait nunggu masbuk tadi, seorang imam harus peka gitu ya. Ketika ada suara-suara yang baru masuk dan seterusnya, ruku pertama katakanlah itu lebih lama gitu nanti, karena agar yang lain bisa juga mendapatkan satu rakaat itu, tidak menjadi masbuk gitu ya. Atau tadi dalam konteks khususnya sholat isya itu tadi dia menunggu. Nah, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir, Rasulullah bersabda, wal isya ahyanan wa ahyanan, iza ra'ahum ijtama'u ajjal, wa iza ra'ahum abta'u akhar. Maksudnya apa hadis? Jadi Rasulullah itu ketika sholat isya kadang-kadang ahyanan kadang-kadang kalau melihat sahabatnya sudah banyak berkumpul di masjid, ya langsung sholat isya. Tapi kalau melihat masih belum pada berdatangan. Ini kalau kondisinya imamnya Rasul, karena memang rumahnya samping masjid. Jadi dia dari rumah, jamaah udah ngumpul nih, dia jadi imam. Tapi kalau imamnya agak jauh dari masjid, berarti harus bagaimana teknisnya ya? Nah tadi sebenarnya bagus ada ide menetapkan kapan iqomat dengan jam. Apalagi hari ini ada jam ya, jam Rasul nggak ada jam. Itu saya kira lebih efektif. Dan jangan kita menyebut ini bid'ah yang tercela, walaupun dalam kategori jamaah. Itu yang kelima. Itu yang kelima. Masuk. Yang keenam. Dan yang terakhir ini ya, melakukan istikhlaf. Apa itu istikhlaf? Istikhlaf itu kan dari asal kata istakhlafa. Istikhlafa dari asal kata khalafa. Apa itu? Khalafa itu kan pengganti. Jadi sang imam ini memang dianjurkan ketika dia menjadi imam, dia sudah menetapkan siapa kira-kira orang yang nanti kalau terjadi sesuatu yang akan menggantikan dia. Waliul ahdi. Waliul ahdinya ya, putra mahkotanya. Ya. Ini bisa dalam nggak harus anaknya itu kan? Nggak harus. Tapi itu tadi dengan kriteria siapa yang lebih berhak. Sebagaimana sudah kita bahas. Level yang ada di bawahnya lah gitu. Benar. Gitu. Jadi bisa dalam dua konteks. Konteks pertama misalnya istikhlaf ini adalah dia memang imam rotib. Yang tidak bisa dalam waktu tertentu menjadi imam sholat.
seperti yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Atau dia memang bisa jadi imam, namun khawatir, misalnya di tengah sholat dia berhadas, maka dia menetapkanlah di belakang dia makmum itu adalah orang yang tepat di belakang dia tepat di posisi dia itu akan menjadi pengganti kalau tiba-tiba dia misalnya terjadi sesuatu. Itu wewenang yang keenam. Itu wewenang yang atau yang terakhir ya. Atau yang terakhir ya. Itulah wewenang imam atau tugasnya gitu ya. Para pemirsa, dengan selesainya pembahasan tugas dan wewenang imam ini, selesai sudah pembahasan terkait imam sholat. Nah, demikianlah tadi episode Imam Salat, dan bagi Anda yang belum bergabung bersama kami di program atau perkuliahan rumah fikih atau sekolah fikih ini, kami persilahkan untuk melakukan registrasi di www.sekolahfikih.com. Sedangkan Anda yang sudah terdaftar, terregistrasi, kami persilahkan juga untuk mengerjakan soal-soal yang sudah kami sediakan. Akhirnya, saya Ustaz Muhammad Amin Nasr dan juga narasumber kita Ustadz Isnan Ansori mohon undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.